Tuhan menjauh. Karena satu hal yang paling menyakitkan adalah justru bukan masalah itu sendiri, tetapi ketika kita merasa Tuhan tempat kita berseru dalam keadaan hening dan sepi. Keheningan Tuhan sering dianggap sebagai ketidakhadiran, ketidakpedulian, jauh daripada kita. Tetapi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita kupas dari Ayub pasal ke-32 sampai 41. Kita akan belajar bersama-sama bahwa Tuhan di dalam keheningan pun Dia sedang ingin menyatakan keagungannya. Dan kita tetap bisa bersandar dalam Tuhan yang sama, kekuatannya yang tidak pernah pudar, kepeduliannya yang akan terus dinyatakan. Keheningan Tuhan bukanlah tanda ketidakpedulian, bukanlah tanda ketidakhadiran, justru melainkan sebuah ruang tunggu di mana keagungannya sedang dipersiapkan untuk dinyatakan. Kita akan merenungkan hal ini bersama-sama dalam tema khotbah saya hari ini dari pasal 32 sampai 41. The Silence of Majesty. Keheningan sang keagungan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang indah Engkau siapkan bagi kami semua. Kau berikan bagi kami untuk kami boleh mendalami terus firman Engkau. Terkhusus Tuhan dari kitab Ayub. Satu paradoks yang terjadi, bahkan ketika Tuhan dalam keheningan sedang mempersiapkan keagungannya. Tuhan terima kasih, kami percaya Engkau bersama dengan kami. Karena itu Tuhan, izinkan kami semua, biarlah Engkau mengingatkan kami semua, supaya kami juga boleh mempersiapkan bagian hati kami yang terbaik. Dalam keheningan, kami boleh mendengar suara Engkau. Tuhan terima kasih, kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, selamat pagi semuanya. Mari kita beri aplaus untuk song ministry dan semua brother sister kita yang melayani Tuhan kita pada pagi hari ini, sehingga kita boleh dengan fokus dan sukacita beribadah bersama-sama. Amin. Kita akan belajar hari ini bersama-sama dari kitab Ayub pasal 32 sampai 41. Ketika Ayub merasa bahwa di mana Tuhan ketika dia sedang berada di dalam masalah. Tuhan hening, tapi bukan berarti Tuhan tidak hadir. Berapa hari, 2 hari ya, kita menghadapi mati lampu blackout. Rasanya udah menderita sekali. Mulai dari anak-anak sampai orang tua. Gara-gara internet, gara-gara panas, gara-gara apa lagi? Air, ya, gara-gara yang di kulkas gak bisa dingin. Ikan peliharaan mati. Waduh, gak bisa jualan. Banyak sekali yang terjadi, ya. Baru 2 hari mati lampu, kita sudah merasa menderita sekali. Gimana dengan Ayub? Gimana dengan Ayub dengan menghadapi borok di seluruh tubuhnya? Dia sampai harus menggaruknya dengan beling. Kenapa dia harus menggaruk dengan beling? Waktu itu belum ada yang lain.
Ya, yang jelas kita hari ini semangat karena puji Tuhan ya kita boleh ibadah dengan baik, dengan lancar, dengan listrik yang sudah ada, AC yang sudah ada. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang menjawab doa-doa kita. Kita berdoa sampai minimal sampai akhir ibadah kita. Tidak ada mati lampu. Amin. Iya ya, minimal itu. Ya kan, minimal begitu. Tapi kita selesai fellowship, mati lampu. Ya, akhirnya kita ke mall semua ya. Karena di rumah panas. Ya, yang jelas hari ini kita salah satu yang buat kita semangat apa karena hari ini kita buka puasa. Iya, ya. Oke, silakan lepas rindu dengan makanan kesukaannya. Ya, saya juga sudah sangat menderita selama di kampung halaman. Ya, nggak boleh makan mie saya ya. Saya betul-betul merasakan begini nggak enaknya ya. Jadi betul-betul menghindari semuanya. Tapi di luar itu semua, saya berharap kita juga mengalaminya. Selama puasa ini bukan hanya tentang menghindari kesukaan. Saya banyak berdoa, doa khususnya untuk gereja. Dan bagi saya, Tuhan betul-betul membuka cakrawala baru. Saya berasa mendapat jawaban dari Tuhan. Selama khususnya saya puasa 21 hari ini. Saya berharap kita semua mengalami hal yang sama. Amin. Ya, saya lihat muka-muka tersenyum, ini jawaban-jawaban doa semua ini. Ya, oke ya. Yang berladang timun kayaknya timunnya udah panen semua ini. Oke, jadi semangat kita ya. Oke, nah hari ini judul khotbah saya adalah Silence of Majesty, keheningan sang keagungan. Jadi ini semua berawal dari altar penderitaan. Kemudian bagaimana dia menderita tetapi dia tetap menyembah Tuhan. Lalu kemudian terjadi konflik penyembahan. Gak gampang berada dalam situasi ini untuk tetap menyembah Tuhan. Ya, sampai kepada tahap menangis untuk mencari wisdomnya Tuhan. Dan dalam proses itu pun Tuhan tetap hening. Jadi apa yang Tuhan ingin pesankan sehingga kita boleh memiliki kitab ini hari ini. Ada satu hal yang sangat-sangat berbeda. Dan ini sangat relevan baik bagi kita yang sudah berusia indah. Bagi kita semua pasangan menikah, single, bahkan anak-anak kami yang masih kuliah ataupun sedang sekolah hari ini. Kitab Ayub ini sangat-sangat relevan. Tapi banyak orang hanya suka pasal 42. Pasal 42 akan dibahas minggu depan. Dan itulah puncaknya. Tapi tahukah kita bahwa bagi Ayub dia sudah puas meskipun pasal 42 tidak terjadi. Saya ulangi. Tahukah kita bahwa bagi Ayub dia sudah puas meskipun pasal 42 tidak pernah terjadi. Jadi ada apa di dalam proses ini? Ketika Tuhan hening, apa yang sedang dia hadapi? Bagaimana dia memandang Tuhan? Seperti apa hal yang berbeda? Hal ini dimulai dengan perspektif Elihu. Jadi setelah 3 sahabatnya menasehati dia. Bapak ibu saudara-saudari, anak-anak kami yang terkasih. Nasihat daripada 3 sahabat Ayub memang tidak cocok untuk Ayub. Dan itu gak boleh sembarangan kita ambil seolah-olah menjadi kebenaran bahwa ini adalah nasihat untuk Ayub. Tetapi itu tidak cocok untuk Ayub. Tapi mungkin cocok buat kita. Ayub tidak berdosa. Ayub tidak bersalah. Karena itu kalimat-kalimat sahabatnya ini tidak cocok. Dan mereka ditegur oleh Tuhan. Siapa yang pertama kali ditegur oleh Tuhan? Elifas. Kenapa Elifas? Karena dia yang paling tua. Karena dia pemimpinnya. Nah, sama hari ini, kalau kita buat grup, lalu isinya gosip. Nah, yang pertama kali ditegur Tuhan adalah adminnya. Karena itu admin gosip. Hati-hati itu. Karena itu dituliskan itu. Tapi saya nggak mau bahas itu.
Itu akan dibahas minggu depan. Hari ini, sebelum itu semua terjadi, sampai akhirnya Tuhan, mengapa Tuhan begitu memberkati Ayub? Karena Ayub punya perspektif yang berbeda ketika dia menghadapi situasi the silence of majesty. Dia terus berteriak, dia terus berseru, dia bilang, Tuhan di mana engkau? Mengapa engkau membuat aku menderita? Mengapa engkau membuat hartaku habis? Mengapa engkau membuat anakku mati? Dan semuanya tidak dijawab Tuhan. Hari ini, akankah kita memiliki hati yang sama? Akankah kita tetap ingat janji kita sebagai murid Yesus, sebagai pengikut Yesus, bahwa saya akan mengikut Yesus dengan setia? Kalau Tuhan hening terhadap semua pertanyaan-pertanyaan kita. Ayub, dia punya hati itu. Meskipun Tuhan hening, dia justru melihat kemuliaan Tuhan. Dia melihat keheningan itu seperti seorang konduktor musik orkestra. Masuk dan semua orang hening. Tapi hening itu hanya sementara. Karena keheningan itu untuk mempersiapkan sebuah musik orkestra yang sangat indah. Ayub melihat itu. Ayub melihat bahwa keheningan ini adalah bagaimana dia bisa melihat Tuhan yang sedang mempersiapkan keagungannya dengan luar biasa. Elihu berkata, mengapa engkau berbantah dengan dia, bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Ayub, dia berasa dia berhikmat, dan memang dia berhikmat. Tetapi dia ingin mulai mempertanyakan Tuhan. Karena dia pintar. Sahabatnya butuh waktu berhari-hari untuk bisa menasehati dia. Karena selama ini dia adalah penasehat. Kalau hari ini kita bertemu dengan orang yang selama ini menasehati kita. Dan dia banyak menolong hidup kita. Dia membantu pernikahan kita. Lalu tiba-tiba dia mengalami kesulitan. Apakah gampang kita menasehati dia? Dan Ayub bertanya-tanya dalam hatinya. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Dia sedang ingin mendakwa Tuhan kembali. Karena dia berasa bahwa gak benar apa yang dikatakan oleh sahabatku ini. Justru saya ingin berperkara dengan Tuhan. Kenapa saya hidup benar? Tetapi saya menghadapi hal-hal seperti ini. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam hidup Ayub. Tetapi Elihu dengan perspektif yang berbeda. Nah, kalau Elihu kita bisa dalamin kata-kata dia karena dia bersifat umum dan dia lebih fleksibel. Tapi apa yang terjadi adalah Elihu tidak ditegur oleh Tuhan. Dia sedang mempersiapkan satu fase di mana Tuhan akan berbicara dengan Ayub. Satu pandangan yang dia miliki yang berbeda dari teman-teman yang lain. Dia bilang bahwa Tuhan itu tetap berbicara, tetapi tidak langsung. Dia tidak menjawab pertanyaanmu secara langsung. Tidak semua pertanyaan-pertanyaan kamu Ayub harus dijawab. Sama dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Saya juga mengumpulkan selama saya menyiapkan bahan khotbah saya juga menyiapkan beberapa pertanyaan yang pernah ada dalam hidup saya. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Ternyata benar, itu semua tidak harus terjawab. Yang penting adalah apakah saya betul-betul mendengar Tuhan berbicara dengan cara yang lain. Dia bilang Tuhan berbicara, tetap Tuhan berbicara. Melalui apa? Bahkan melalui mimpi. Melalui penglihatan waktu malam. Ketika orang ini tidur. Ketika dia sedang bertemu dengan seseorang yang lain.
Ketika peristiwa dibiarkan terjadi dalam hidup dia, Tuhan sedang berbicara. Kita harus dengarkan Tuhan. Kalau kita lagi berdosa, lalu tiba-tiba kecelakaan terjadi. Kadang Tuhan bersuara dari situ. Tuhan sedang berbicara dengan kita. Tapi tidak mesti bahwa, berarti ada dosa nih. Setiap orang kecelakaan, ada dosanya ini. Nah, kita balik lagi nanti ke sahabat Ayub yang 3 orang itu. Itu berarti kita menghakimi. Tapi bagi kita pribadi, kita paling tahu apa yang terjadi. Karena Tuhan tetap bersuara. Anak-anak kami, tiba-tiba kamu ditegur sama guru. Karena mungkin Tuhan mau ngingetin. Iya, soalnya tadi pagi kau bohong sama bapakmu. Bisa jadi. Tiba-tiba di sekolah ada hal yang terjadi atau di kampus ada yang terjadi. Bisa jadi itu cara Tuhan untuk ngingetin kamu. Ada hal yang kamu sembunyikan dari mamamu. Sana pergi jujur. Itu cara Tuhan. Meskipun dia tidak secara langsung menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Seberapa sering hari ini Tuhan berbicara, tetapi kita tidak benar-benar mendengarkan. Dan kita fokus dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Sehingga apa yang terjadi? Banyak kebisingan suara. Ayub, selama proses ini, kebisingan itu terjadi. Dia gak bisa betul-betul punya waktu yang hening bersama Tuhan. Ketika Tuhan hening, dia tidak hening. Tetapi apa yang terjadi adalah sesuai dengan nasihat dari Elihu. Hal yang pertama adalah stillness of spiritual. Artinya ketenangan rohani. Bisakah kita tetap tenang? Tetap percaya. Dan sambil dalam ketenangan itulah kita boleh mendengar suara Tuhan. Sering yang terjadi ya. Ketika ada masalah. Yang terjadi makin bising. Pernah ngalamin itu? Dan orang yang dalam masalah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dia tidak suka kebisingan kita. Ayub dari awal, dia sudah hening. Lalu kemudian dia mulai sharing perasaannya. Ketika dia share perasaannya, kawan-kawannya udah gak tahan, makin bersuara. Dan itu bisik. Berapa waktu yang lalu, saya pergi ke rumah sakit, mengunjungi keluarga yang sakit. Nah, apa yang terjadi? Orang yang sakit ini, dia butuh apa? Kalau kita mengunjungi orang sakit butuh apa? Dia butuh kehadiran kita. Hadir saja, elus-elus, cepat sembuh ya. Kasih jeruk, apel, anggur, roti O. Udah, jangan banyak bersuara. Setuju? Yang pernah sakit? Siapa di sini yang sakit dan ketika orang datang, tolong nasihati aku supaya cepat sembuh aku. Ada yang begitu? Lalu kemudian, kenapa kau diam aja? Dia udah ngomong, udah banyak nasihatnya. Kau kok diam? Ngapain kau datang kalau kau diam? Saya rasa ini sakit juga, tapi sakit yang lain. Bukan sakit jasmani ini kayaknya. Orang yang sakit itu, kita hanya datang hadir buat dia. 2 minggu yang lalu Pak Togar sudah bicara tentang bagaimana kalau kita mengunjungi orang-orang yang berduka. Silence itu justru ada artinya. Ada makna yang dalam di dalam keheningan itu. Ketika Tuhan hening bukan berarti dia tidak hadir. Dia hadir. Dia berbicara dengan cara yang lain kepada Ayub. Tetapi Ayub sendiri mulai bising dengan hikmatnya sendiri. Bukankah aku tidak salah? Mengapa ini terjadi sama aku? Mengapa anakku harus mati? Mengapa hartaku harus habis? Mengapa begini? Tuhan tidak adil. Di mana dia? Karena itu yang terjadi dengan hidup kita. Di dunia ini gak mungkin semuanya lancar. Apapun pekerjaan kita, berapapun usia kita, gak mungkin lancar. Berapapun jumlah anak kita.
Jangan dia bilang ini anakku karena cuma satu ini. Coba anakku 8. Maka makin banyak masalahku. Ada yang bilang, oh ini anakku terlalu banyak. Berapapun jumlah anak kita, tetap akan ada masalah. Oh ini karena penghasilanku terlalu sedikit. Berapapun jumlah penghasilanmu, tetap akan ada masalah. Tapi bagaimana kita memaknai ini semua, itu yang akan menjadi pembeda. Di pasal 32 sampai 37, Elihu membantu Ayub untuk punya perspektif yang berbeda tentang mengerti maksud di balik keheningan Allah. Berbeda dengan 3 sahabatnya yang terus beradu hikmat, beradu siapa yang benar. Kalau ini yang terjadi, maka masalah kita tidak akan selesai. Kita tidak betul-betul fokus kepada apa suara Tuhan. Lalu kita mencari siapa yang benar. Ketika orang tua dengan anak ada masalah, itu wajar. Gak mungkin ada orang tua yang selalu adem ayem sama anaknya. Itu wajar di satu sisi. Tapi kalau kita beradu hikmat, maka yang terjadi adalah kebisingan suara. Kebisingan masalah. Karena masing-masing akan merasa dirinya benar. Kalau kalian bersahabat, gak mungkin akan terus adem ayem. Kalau senantiasa bagus-bagus, belum sahabat itu. Baru teman. Apalagi kita suami istri. Pasti akan banyak konflik. Akan banyak perbedaan. Tapi ketika terjadi perbedaan, kita fokus siapa yang benar. Maksudku begini loh tadi. Coba kalau kau begini. Gak akan terjadi apa-apa dengan kita. Kau berubah aja. Mintalah dibimbing kau. Ya. Istri digituin. Sedih dia. Tapi dengan sedihnya balik dia. Kau bilang aku harus berubah. Kau harus berubah. Kau kapan dibimbing? Aku baru minggu lalu. Kau kan udah lama gak dibimbing. Datang lagi suami. Baru dibimbing aja kayak gini kau. Mending aku karena memang gak dibimbing. Wah, ada ujungnya gak? Dan kebisingan itu makin membuat masalah. Ketika Tuhan hening, gak didengerin. Karena kita fokus membenarkan diri kita sendiri. Mencari hikmat kita sendiri. Mari kita jangan paksa keheningan Allah dengan suara kita. Jangan paksa. Semakin kau paksa, semakin kau menderita. Dalam keheningan, mari kita dengarkan apa suara Tuhan. Kita sering menjadi tidak mendengarkan suara Tuhan. Karena kita sibuk dengan kebisingan suara kita sendiri. Termasuk salah satunya adalah questioning. Beda ask question dengan questioning. Questioning itu nanya terus tanpa ada ujungnya. Dia mempertanyakan. Ada keraguan di dalamnya. Kalau bertanya, dia ingin dapat sesuatu. Itu enggak apa-apa. Sama halnya dengan apa yang terjadi dengan Ayub dengan 3 sahabatnya. Kenapa mereka begitu menjadi semakin menderita? Karena mereka gagal mendengarkan suara Tuhan. Karena apa? Karena sibuk dengan kebisingan suara kita sendiri. Jika ini terjadi, maka tidak akan ada ujungnya. Apa yang kita lakukan? Masuklah dalam hadiratnya dan katakan, ini tahap pertama. Ketika Ayub berhasil untuk melihat keagungan itu. Sampai ada pasal 42 itu. Karena di dalam prosesnya, dia masuk dalam hadirat Tuhan. Dan ini juga bisa kita lakukan. Bahkan ketika kita di dalam masalah berat sekalipun. Tuhan, aku tidak mengerti situasi ini. Tapi aku memilih untuk tenang di bawah kedaulatan-Mu. Kelihatannya sederhana. Tapi yang sering terjadi adalah
kita sering mau protes karena ini tidak sesuai. Aku gak layak diginiin. Aku tidak bisa terima ini. Kenapa aku diginiin? Kenapa cara dia memandangku dengan sebelah mata? Kenapa dia tidak menghormatiku? Kenapa dia tidak menghargaiku? Ada banyak hal-hal yang kita terus entertain. Sehingga itu justru menjadi semakin luas. Ada penelitian mengatakan bahwa kenapa kita ini perlu rendah hati. Waktu kita hening dan dengar suara Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Orang yang rendah hati lah yang punya kemampuan, bahkan ketika dia tidak salah, dia yang minta maaf. Di sini banyak kita yang mengalami ya. Waktu kita lagi belajar Alkitab, sering apa yang terjadi? Salahnya dia, tapi yang minta maaf kita. Kenapa begitu? Kenapa kita dengan happy melakukannya? Karena kita lagi dekat sama Tuhan. Dan kita nggak ada kebisingan-kebisingan suara, loh kok aku? Dia yang mencuri uangku, kok aku yang minta maaf? Ya karena kamu ada kebencian. Dia tidak akan minta maaf karena apa? Karena Tuhan belum hadir dalam hidup dia. Tuhan hadir dalam hidup kita, membuat kita rendah hati dan tidak ada kebisingan-kebisingan suara yang mempertanyakan mengapa saya harus begini. Yang penting adalah Tuhan ada dalam diri saya. Dalam keheningan justru saya datang. Makanya itu yang membuat orang jadi melongo. Loh kok kau yang minta maaf? Aku yang harus minta maaf. Jadi ikut dia. Ada penelitian yang mengatakan bahwa orang yang dipenuhi dengan kerendahan hati yang bisa datang kepada orang lain minta maaf itu menurunkan 70% kortisol. Zat yang menyebabkan stres. Jadi kita bisa tenang dalam Tuhan ketika kita memiliki kerendahan hati. Dan caranya gimana? Dalam keheningan datang kepada Tuhan. Jangan paksa keheningan Allah dengan suara kita. Amin. Apa masalah kita hari ini? Ketika ada masalah, itu justru bagus. Kalau sore ini mati lampu lagi, gimana? Itu aja ujiannya. Ya, itu kesempatan mau praktekin ini. Bisa nggak datang ke hadirat Tuhan? Tuhan, aku tidak mengerti PLN ini. Tapi aku memilih tenang di bawah kedaulatanmu. Bisa nggak kita lakukan itu? Saya masuk grup PLN. Saya bisa mengerti orang yang melayani itu gimana. Saya percaya orang PLN juga nggak mau ini terjadi. Dan begitu ini terjadi, mereka sibuknya minta ampun. Saya ngebayangin ketika pemilu terjadi, polisi sibuknya minta ampun. Lalu kita posisinya gimana? Kita akan membuat mereka tenang bekerja atau kita akan marah-marah? Dan saya bisa bedain, saya bisa lihat perasaan di situ. Ketika responnya bagus, terima kasih Pak PLN atas informasinya. Apakah boleh diberitahu berapa jam estimasinya? Respon begini dikasih begini sama dia. Itu responnya. Tapi kalau ada respon lagi yang lain, kayak mananya PLN ini? Asik mati-mati aja. Kerja apa enggak kalian itu? Nah, itu responnya. Yang beginian enggak direspon apa-apa. Mereka lagi capek. Mereka juga enggak mau itu terjadi. Karena yang buat begini kan bising ini. Apakah kita betul-betul memposisikan diri kita? Ketika ada masalah, kita tenang di hadapan Tuhan. Elihu menasihatkan Ayub. Ayub, tenang aja dulu. Aku tahu kau gak salah. Kalau menurutku sih kau gak salah. Aku percaya sama kau gak salah. Tapi percayalah, bukan berarti Tuhan gak menjawab pertanyaanmu. Tetapi dia menjawab dengan cara yang berbeda. Ini kan menenangkan. Harus tenang di dalam kerohanian. Kalau kita gak tenang,
pasti akan beragam respon kita. Hari ini bagi kita yang lagi dalam tahap waras dan sehat, jangan pernah masukkan ke hati percakapan orang yang lagi emosi. Rugi. Bagi kita yang sering emosi dan suka meluap-luap, sadarlah perkataanmu sangat menyakiti. Ada amin untuk ini? Betul ya? Jadi kalau lagi emosi, mending datang ke Tuhan, doa dulu. Istri, kalau suamimu lagi emosi, jangan kau pancing dia. Ngomonglah. Kok diam aja? Kau pemimpin di rumah ini. Selesaikan masalah kita ini cepat. Wah, emosi dia. Kok marah-marah kau? Loh, kamu yang mancing. Jangan. Lebih bagus kalau lagi emosi. Ciri-ciri emosi tahu ya? Detak jantung tiba-tiba bercepat. Muka merah, rambut berdiri. Ya. Kalau udah gitu jangan dekati, mending lari. Lari ke Tuhan. Saya suka kalau istri saya bilang dia lagi marah, saya lagi marah, dia bilang oke, kita tenang dulu ya. Padahal aslinya yang tadi. Itu pengalaman pribadi itu. Dulu. Kok diam aja? Kau pemimpin di rumah ini. Itu tidak menyelesaikan masalah. Tolong sister-sisterku yang single, respect sama brothermu. Oke? Kalau ada masalah lagi emosi wajar, tenang dulu. Jangan kau pancing dia. Cepat kau selesaikan masalah kita ini. Jangan, ya. Datang kepada Tuhan dan berdoa. Itu hal yang pertama yang perlu dilakukan. Perspektif Tuhan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan mendanai engkau supaya engkau memberitahu aku. Akhirnya ketika dia sudah tenang, Tuhan datang. Lihat, ini prinsipnya. Kita akan berbicara dengan berbobot kalau sudah tenang. Tenang dulu. Kalau lagi kayak gitu jangan. Ini macan pun lari ini. Singa terbirit-birit tuh kalau udah kayak gitu. Ya kan? Suami, jangan hadapi istri kalau lagi gitu. Apalagi ada istilah the power of emak-emak. Itu bukan mitos itu. Itu real itu. Jangan deketin. Mending oke, kita ambil waktu tenang, time out. Time out, oke? Tapi kalau udah tenang, akhirnya apa yang terjadi? Begitu dia tenang, dia dalam tahap ketenangan secara rohani, maka apa yang terjadi? Tuhan datang. Tapi ingat, lihat, Tuhan tidak pernah menjawab pertanyaan Ayub. Tapi Tuhan menjawab, siapa Tuhan? Jadi bukan tentang apa pertanyaan kita, tapi tentang siapa Tuhan kita. Akan ada memang pertanyaan-pertanyaan yang gak bisa dijawab. Saya waktu masih bodoh, sekarang pun masih. Saya bertanya kepada Tuhan, mengapa engkau izinkan ini Tuhan? Kenapa kau izinkan? Kenapa kau biarkan? Istri saya harus dikuret. Berkali-kali. Kenapa setiap 3 bulan bayi kami hilang? Dibilang janin tidak berkembang. Kenapa istri saya harus istirahat 1 bulan di rumah? Saya harus sewa dia punya dulu DVD supaya dia gak bosan di rumah.
Kenapa Tuhan? Kan jadi nambah pengeluaran. Banyak hal jadi saya protes, saya tanya. Gak ada jawabannya. Gak ada jawabannya. Sampai saya mengambil waktu untuk tenang dan betul-betul percaya kepada Tuhan. Baru Tuhan datang. Dan lihat bagaimana Tuhan menjawab Ayub. Apakah dia jawab satu-satu? Gini Ayub, sebenarnya kami itu ada perjanjian sama iblis. Jadi aku pun sulit posisinya. Kau tolong mengerti. Gimana Ayub mau semangat kalau begitu? Jadi aku jadi objek Tuhan. Objek taruhan kan gitu kan. Tapi Ayub tidak mendapatkan jawaban itu. Jadi mengapa dia tetap mendapatkan hal yang bisa menolong dia. Bisa membantu dia bertumbuh. Karena hal yang terjadi adalah, hal yang kedua adalah shifting of perspective. Ketika dia mengalihkan pandangannya dari masalah kepada Allah. Tadinya masalah terus yang dibahas Ayub. Kenapa begini? Kenapa begini? Di mana keadilan Tuhan? Di mana kebenaran itu? Kenapa ini semua terjadi? Padahal aku sudah melakukan kebenaran. Dia ulang-ulang itu terus menerus. Dalam belasan pasal. Tapi kemudian apa yang terjadi? Kita bicara dengan Elihu. Karena itu kita perlu sahabat seperti Elihu. Carilah Elihu kita. Orang yang mengerti tetapi juga di satu pihak. Pada kesempatan yang sama, di waktu yang sama. Dia bisa menasehati. Dan kita butuh orang seperti ini untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Alihkan pandangan kita dari masalah kepada Allah. Lihat perspektif Tuhan. Apa yang dia jelasin? Tuhan gak menjawab satu-satu pertanyaan Ayub. Yang pertama, dia bicara tentang kosmik dan fondasi alam semesta. Kita pun pusing kan? Kita baca ini apa maksud Tuhan ini? Dia bilang di mana engkau ketika aku menciptakan alam semesta? Artinya apa? Umurmu berapa? Kau berapa tahun hidup kau mau nanyain aku? Itu maksud Tuhan. Jadi kau harus tahu aku ini siapa. Dan ketika kau menyembahku, sembahlah dengan sesembah-sembahnya. Dan jangan mempertanyakan itu. Karena umurmu baru berapa? Sementara aku menciptakan alam semesta. Saya kemarin pulang, waktu saya SMP, SMA, saya ada di sana. Rumah saya hanya 1 kilo dari bibir pantai. Jadi pantai itu sudah biasa. Dan saya sudah tahu, kalau pagi-pagi pasti surut. Pagi pasti surut, sampai 1 kilo ke sana surutnya. Dan kita bisa melihat itu pantai itu ditebar dengan begitu luar biasa. Dan kalau datangnya sore, itu pasti pasang. Saya pulang sekarang, anak saya udah kuliah. Masih sama. Kalau pagi datang, tetap dia surut. Kalau sore datang, dia pasang. Siapa yang buat? Ini Tuhan yang buat. Dari awal sampai selama-lamanya. Ini Tuhan. Dia bicara dari segi meteorologi dan waktu di pasal 38 ayat 12 sampai 30. Dia bicara tentang astronomi dan tata surya. Dia bicara tentang ekologi dan dunia hewan liar. Dia bilang, kau lihat singa, saya ciptakan singa, saya ciptakan burung gagak. Itu kalau mau cari makan, dia berkoar-koar. Kalau yang lain kan kalau makan kan sunyi. Singa kalau mau makan dia berkoar-koar. Lihat keunikannya dia bilang. Lalu kenapa ada lembu liar dan kambing liar? Itu kok tidak bisa dijinakkan? Aku yang ngatur semua. Mana yang bisa dijinakkan, mana yang tidak. Kan gak ada hari ini kan? Ada di kampung kita di Brastagi, membajak sawah pakai singa. Bukan sawah yang dibajak, kita yang dibajak. Itu semua Tuhan sudah atur. Dan dengan begini akhirnya apa yang terjadi? Ayub dalam keheningan itu, dia melihat keagungan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan semangat dengan Tuhan karena doa kita dijawab. Semangatlah dengan Tuhan karena Tuhan itu agung. Dan kita mengerti keagungan Tuhan waktu dalam keheningan. Makanya ada waktu namanya quiet time.
waktu sunyi. Quiet time lah pagi-pagi, waktu sunyi, gak ada suara apa-apa. Jangan jam 12 siang, di mall pula. Ada yang di jalan raya. Itu bukan quiet time. Kalau namanya quiet, ya betul-betul quiet. Sepi. Disitulah kita boleh mendengar suara Tuhan. Apa yang terjadi di sini? Pesan untuk Ayub. Ayub, jika dunia fisik yang begitu luas, liar, dan penuh misteri ini saja sanggup kuatur dengan presisi tanpa bantuanmu, mengapa engkau tidak mempercayakan keadilan moral dan penderitaan hidupmu ke dalam tanganku? Dalam keheningan itulah, dalam keagungan itulah pesan ini masuk ke hidup Ayub. Dan ini yang membuat Ayub bilang bahwa aku gak mau ngomong lagi. Aku gak mau komplain lagi. Kalau kita ikut Tuhan, masih komplain sana, komplain sini, mungkin kita belum dapat pesannya. Kalau ini adalah pesan untuk Ayub, pertanyaannya hari ini adalah, apa pesan Tuhan untuk kita? Sudahkah kita mengambil waktu keheningan dan melihat bahwa Tuhan punya pesan untuk kita? Di poin ini saya mengajak kita, mari kita tulis kembali kebaikannya. Saya kemarin tulis, lega sekali. Saya tulis satu persatu, saya buat titik-titik lagi karena masih banyak lagi. Buat, tulis kembali kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan di masa lalu. Simpan baik-baik. Karena ketika masa senyap datang, kita baca jurnal itu untuk mengingatkan jiwa kita bahwa Dia sanggup mengatur miliaran bintang di galaksi, berarti Dia juga sanggup untuk mengatur jalan hidup kita. Kita nggak tahu kapan kekelaman itu datang. Karena kita sudah memutuskan, saya mau ikut Yesus selama-lamanya. Amin. Yang terakhir, di responnya Ayub. Ini yang ketiga. Ini respon Ayub. Jadi setelah dia hening dengan Elihu, kemudian dijawab oleh Tuhan dengan perspektif kosmik itu, lalu kemudian dia mulai merespon. Ini responnya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tapi tidak akan kulanjutkan. Nah, hina di sini bukan dia bilang, ini bukan pengakuan dosa. Tapi ini adalah pengakuan akan keterbatasan. Kata yang digunakan dalam bahasa Ibrani adalah kaloti. Kaloti ini artinya ringan, tidak berbobot. Artinya apa? Ingat, ini kan cara kita melihatnya seperti pengadilan. Jadi dia tadi merasa bahwa apa yang perkara yang dia bawa ini berat sekali. Tetapi ketika dia mendengar tentang Tuhan, dia mengenal Tuhan, dia merasa, loh kok jadi gak berbobot? Kok jadi gak layak ini kuperkarakan? Gitu. Akhirnya dia bilang, kututup mulutku dengan tangan. Nah, gestur ini, perspektif masa itu, menutup mulut dengan tangan, itu artinya dia merelakan perkara itu di dalam pengadilan secara sukarela. Aku gak mau lanjut lagi, tutup perkara. Istilahnya apa Pak kalau tutup perkara Pak Yudi? Nah itulah, nanti tanya Pak Yudi aja. Tutup perkara, dia gak mau lagi lanjutkan. Karena apa? Karena ternyata ini bobotnya ringan. Tidak berbobot. Tadinya dia merasa masalah ini besar. Bayangkan, efek seperti ini akan terjadi dengan hidup kita. Kalau kita semakin mengenal Tuhan dan melihat keagungan Tuhan. Makanya kalau kita ke Danau Toba, jangan cuma berenang. Jangan cuma lihat mandi-mandinya. Tapi lihat betapa hebatnya Tuhan itu. Karena kita sudah mulai lupa. Betapa karya Tuhan itu luar biasa. Banyak hal yang tidak bisa kita atur. Tetapi Tuhan bisa atur dengan luar biasa. Hari ini, apakah beban kita terlalu berat? Atau kita bisa lihat beban kita ini kaloti.
Ini ringan, tidak berat sama sekali. Haruskah kita tutup mulut kita dengan tangan? Bahwa kita nggak mau lagi berperkara dengan Tuhan. Siapa kita mau berperkara dengan Tuhan? Poin yang ketiga adalah silence of surrender. Ubah pertanyaan mengapa menjadi pemikiran siapa. Jangan bilang mengapa Tuhan, tapi dalami siapa Tuhan kita. Setelah itu Tuhan berbicara kepada Ayub. Sebagai penutup, dia ada bilang bahwa di perjanjian baru, terjemahan baru Alkitab kita, itu justru agak membingungkan. Karena dia bilang ini, perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Dia bilang perhatikan kuda Nil. Jadi kalau kita hari ini lihat kuda Nil ya, kita lihat keagungan Tuhan hanya dengan lihat kuda Nil. Oke? Padahal dia bilang apa? Hewan ini sangat besar, dia hewan raksasa dan kulitnya seperti tembaga. Kenapa dibilang kuda Nil? Karena memang dengan makan rumput, dia raja di darat, ya. Yang paling mirip sekarang supaya kita ngerti apa? Kuda Nil. Tapi ini bukan kuda Nil. Bahasa aslinya behemoth. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, perhatikanlah behemoth, si binatang raksasa. Seperti engkau, dia pun ciptaanku juga. Rumput-rumput menjadi makanannya seperti sapi dan lembu biasa. Ini adalah lambang monster darat. NIV bilang, look at the behemoth. Behemoth, oke? Lalu, ada monster lautnya. Dia bilang, dapatkah engkau menarik buaya dengan kail atau mengimpit lidahnya dengan tali? Nah, ini Steve Irwin bilang bisa, kan? Kalau memang buaya. Kalau hanya buaya. Jadi kalau kita memikirkannya buaya, kita lihat buaya yang di penangkaran itu memang bisa ditangkap. Tetapi bahasa aslinya bukan buaya itu. Buaya bukan crocodile. Tetapi dalam Alkitab yang terbuka dikatakan, dapatkah kamu menarik Lewiatan dengan kail ikan atau mengapit lidahnya dengan seutas tali? Di NIV bilang, can you pull in the Leviathan? Leviathan bahasa aslinya. Ada satu pelukis coba menggambarkan seperti apa makhluk ini. Kira-kira gini bentuknya. Ya, jadi behemoth itu kira-kira seperti itu, Leviathan itu seperti itu. Ada yang bilang ini naga laut. Jadi zaman dulu apakah mungkin ada naga? Karena dia bilang bisa menyemburkan api dari mulutnya. Ini adalah simbol monster darat dan monster laut yang sangat ditakuti. Tapi Tuhan bilang apa? Semua mereka tunduk dalam perintahku. Apa yang paling kau takuti, itu tunduk dalam perintahku. Leviathan yang begitu hebat, begitu sangar, ku jentik aja, dia langsung gitu. Bagi Tuhan begitu. Behemoth yang begitu ditakuti di darat, tunduk sama Tuhan. Apa ketakutan kita? Nah, hari ini harusnya ini yang membuat Ayub jadi bilang, Tuhan cukup. Tuhan cukup. Aku sudah melihat keagungan-Mu. Dia gak ada lagi bicara harta. Dia gak ada lagi bicara anak. Dia gak lagi bicara istri yang cerewet itu. Tapi jangan salah ya, istri Ayub yang cerewet itu setia. Tidak ada dicatat Ayub menikah lagi. Ya, jadi kemungkinan istrinya bersama dia. Jadi lihat istri kita masing-masing meskipun cerewet, yang penting setia. Amin. Gitu dia. Oke? Berada single, carilah istri yang cerewet. Bukan ya, setia dong. Setia sama Tuhan ya. Oke. Nah, kok jadi batuk-batuk semua? Semua pertanyaan keraguan mengapa itu akan terhapus ketika kita menyadari Tuhan kita itu siapa.
Jadi daripada kita tanya mengapa banyak. Jadi gimana Tuhan harus menjawab pertanyaan mengapa kita. Di sini aja Tuhan udah pusing nih, 600 lebih, 700 suara mengapa Tuhan mengapa. Kalau Tuhan harus jawab satu-satu. Sampai kapan Tuhan jawab? Tapi dengan cara yang sama kita kenal Tuhan kita. Keagungannya dalam keheningan itu. Semua pertanyaan mengapa kita harus terhapus. Saya tantang kita. Silakan catat pertanyaan mengapa kita. Mengapa begini Tuhan? Mengapa begini? Mengapa aku menderita? Mengapa aku ditipu orang? Mengapa aku nipu orang? Itu kamu harus bertobat. Semua pertanyaan mengapa ini, biarkan ada, lalu selidiki Tuhan dengan keagungannya. Hilang gak pertanyaan mengapa ini? Saya tantang kita. Mari kita share pada satu sama lain betapa hebatnya Tuhan kita. Jadi mari kita stop menginterogasi Tuhan dengan bertanya, Tuhan mengapa ini terjadi padaku. Kita ganti doa kita dengan berkata, Tuhan siapa engkau di tengah badai ini? Aku tahu engkau berkuasa, aku tahu engkau baik Tuhan. Dan aku memilih berserah hanya kepadamu. Dengan demikian kita akan memaknai silence itu dengan benar dalam hidup kita. Silent of majesty, di dalam keheningan Tuhan sedang ingin menunjukkan keagungannya. Kita belajar dari Ayub, hal yang pertama yang dia lakukan adalah dia memiliki ketenangan secara rohani. Amin. Dia mengganti keheningan, kebisingan manusia dengan keheningan Allah. Kemudian dia mengalami shifting of perspective. Dia mengalihkan pandangannya dari masalah kepada Allah. Dan dia memiliki ketergantungan, pengakuan total tentang siapa Tuhan kita. Dan membuang segala pertanyaan mengapa dalam hidupnya. Itu saja firman Tuhan hari ini. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Tuhan dimuliakan. Amin.